wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim, para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan, Bapak, Ibu, adik-adik, hadirin dan jamaah sekalian, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Mangan kupat dicampur bubur. Ponate napa dereng? Nek ajeng dijajal nggih saged. Niki pantun. Mangan kupat dicampur bubur, menawi Bapak Ibu sami sehat nggih syukur. Mangan bubur neng tengah sawah napa niku? Kurang gawean Pak Lukman. Mangan bubur wae kok tekan tengah sawah. Nek pantun ra entuk dieyel pokoke. Mangan bubur neng tengah sawah. Anggenipun sami bersyukur, monggo ngucap alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, hadirin semuanya yang saya hormati dan dimuliakan Allah, terkhusus untuk Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, yaitu Bapak Muhammad Kuncoro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita masih diberi limpahan nikmat yang luar biasa. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Yang dengan nikmat itu pada saat ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengajian menyongsong datangnya bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi sudah ada yang menetapkan berdasarkan perhitungan hisab bahwa 1 Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 2 April 2022. Semoga semua diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat menjumpai bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya dengan penuh kenikmatan. Masjid Al-Hikmah ini mengadakan pengajian agar kita semua bersiap-siap menghadapi datangnya bulan Ramadan dan sekaligus sebagai bentuk ekspresi kegembiraan Bapak Ibu sekalian di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita
mau kedatangan Ramadan bergembira. Itu saja Allah sudah memberikan keistimewaan yang luar biasa. Man faroha biduhuli Ramadan haramallahu lahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan membebaskan jasadnya dari siksa api neraka. Maka warga Peleman Baru nggih, Rejo Winangun, Kota Gede Yogyakarta ini semua bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka ketika Pak Lukman diminta oleh Pak Sarbino untuk hadir di masjid ini bersama-sama pengajian dengan Bapak Ibu semua, saya senang sekali Bapak Ibu. Karena bagi saya Kota Gede ini sesuatu banget. Bahasane cah nom-nom rak sesuatu banget gitu loh. Bagi saya Kota Gede ini sangat berkesan. Pak Lukman 17 tahun yang lalu diangkat dan ditugaskan menjadi Kepala KUA Kota Gede. Nah, ono sing ono berarti lagi kelingan nggih. Bunder nggih. Dan merasa seneng. Sampai sekarang tempat ini masih sangat berkesan bagi saya. Sebab Kota Gede ini juga merupakan tempatnya simbah-simbah saya sendiri Bapak Ibu. Yang mendirikan Kota Gede itu siapa? Ki Ageng Pemanahan toh nggih. Ki Ageng Pemanahan itu mendapat hadiah tanah di Alas Mentaok dari Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Karena Ki Ageng Pemanahan ini membantu mengatasi pemberontakan di Kerajaan Pajang. Nah, Ki Ageng Pemanahan itu Mbah Pak Lukman. Saya membuka ini baru di forum ini. Saya itu anaknya Pak Muhammad Nasiril Anam, bapak kulo. Bapak kulo anake Mbah Kiai Ali Asrori. Mbah Kiai Ali Asrori anake Mbah Abdul Hamid. Mbah Abdul Hamid anake Mbah Abdullah Ibrahim. Mbah Abdullah Ibrahim anake Mbah Raden Ayu Ahadiyah. Mbah Raden Ayu Ahadiyah anake Mbah Raden Ayu Ba'diyah. Mbah Raden Ayu Ba'diyah anake Bendoro Raden Mas Tomo Joko Sasongko alias Kiai Syarifuddin Gading Santren Klaten. Kiai Syarifuddin menika putranipun Paku Buwono II yang tidak mau tinggal di istana tetapi pilih ngaji, nyantrinya di Jamsaren Solo. Setelah nyantri tinggal di luar keraton, yaitu di Gading Santren Klaten Utara. Mulane desane dijenengke Gading Santren. Nah, Paku Buwono II, bapake Kiai Syarifuddin kala wau, menika putranipun Amangkurat IV. Amangkurat IV itu anaknya Paku Buwono I. Paku Buwono I itu anaknya Amangkurat I. Amangkurat I itu anaknya Raden Mas Rangsang.
siapa Raden Mas Rangsang itu? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung ini anaknya Raden Mas Julang atau Panembahan Hanyokrowati. Raden Mas Julang ini anaknya Raden Sutowijoyo, Raja Mataram yang pertama. Raden Sutowijoyo menika anaknya Ki Ageng Pemanahan yang mendapat hadiah hutan Mentaok ya kota gede ini dari Raja Pajang. Menika sejarahipun kota gede ngaten menika. Maka saya merasa seneng banget, merasa ayem banget ketika saya ditugaskan di kota gede ketika itu. Wah, kene iki nggone mbahku dhewe kok ya. Ini anak-anak saya juga harus hafal Bapak Ibu ya, supaya mereka birrul walidain bisa tahu silsilahnya dan menghormati nenek moyangnya. Kula wulang silsilah menika terus tak bedheki kowe anake sapa? Pak Lukman anake sapa? Mbah Nasir anake sapa? Mbah Ali Asrori. Terus munggah terus gitu. Setelah selesai teori saya ajak praktek. Ayo sekarang kita kunjungi makamnya Mbah Syarifuddin, putranya PB2 di Gading Santren, Klaten Utara. Menika Bapak Ibu ternyata panjenengan tinggal di wilayah yang luar biasa. Ning rak jenengan mboten menapa menika surprise ya, tidak begitu surprise mbok menawi ngaten menika. Tapi justru orang-orang luar itu merasa surprise ketika mendengar dan tinggal di kota gede. Bahkan ada seorang profesor Jepang yang namanya Profesor Mitsuo Nakamura. Menika begitu cintanya kepada kota gede. Bahkan menganggap sini adalah rumah saya yang kedua. Ini seorang profesor dari Shiba University Jepang. Suatu ketika Profesor Nakamura ini menemui saya Bapak Ibu ya, ngajak ngobrol gitu. Saya tahu oh ini profesor sudah jatuh cinta luar biasa kepada kota gede ya. Kabarnya beliau sekarang masih sehat dan beberapa waktu yang lalu mengadakan penelitian tentang Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, beliau ini seorang pakar antropologi. Ya. Pernah datang kepada Pak Lukman, ngobrol panjang lebar gitu. Ya, senang dengan suasana kota gede ini. Orang lain merasa ke kota gede ini adalah sesuatu. Orang luar Jogja itu ke Jogja itu sesuatu juga. Kula nembe 3 dinten kepungkur pulang dari Bogor. Di Bogor saya ngobrol sama orang, mana Pak rumahnya Jogja? Waduh, hebat Pak, luar biasa loh. Hebatnya apa? Lah Bapak tinggal di Jogja, Jogja itu terkenal loh Pak. Nggih napa? Iya Pak, iya Pak. Orang Bogor sini kalau udah bilang liburan kemana? Ke Jogja, waduh bangganya luar biasa. Ke Jogja, ke Malioboro. Padahal jenengan nak ranggumun to ya. Malah sok nggumun ki wong-wong ado-ado ning kene do gelem suk-sukan. Wah, aku nang Malioboro bendina liwate ranggumun kok. Tapi bagi mereka menikah luar biasa. Nah, saya mulai masuk ke tema Bapak Ibu bahwa hal yang menjadi rutinitas kita itu kadang-kadang menjadikan kita kurang surprise. Bahkan menjadikan kita kurang tertarik. Ada kaidah dari para ulama bahwa kasratul misasi tumitul ihsasi. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Gampangannya kerep ketemu ki marake biasa gitu loh ya. Kalau jarang-jarang ketemu menjadikan kita luar biasa.
Jamaah haji, jamaah umroh yang baru pertama kali ke tanah suci, itu ketika melihat Ka'bah pertama kali apa ekspresinya? Wah, terharu luar biasa Bapak Ibu. Pun meh kabeh nangis. Pak Lukman beberapa kali mengantarkan jamaah haji, jamaah umroh. Jenengan ajeng umroh sok bar lebaran kalih kula. Itu kebanyakan ekspresinya ketika melihat Ka'bah pertama kali itu menangis, terharu, ya. Sehingga seketika itu mereka itu, wah aku bendina arep ning Masjidil Haram ngoten niku. Setelah mereka di Mekah entuk 3 dina, entuk seminggu, mereka sudah mulai biasa dengan Ka'bah itu. Gregete iki wis ora kaya pisanan ketika melihat Ka'bah itu. Ketika pertama kali wis kaya-kaya ora pengen ucul ngaten nggih. Maunya di situ terus. Ning bahasan wis 3 dina ning Mekah, apalagi sudah seminggu, wis sudah niku, sudah. Ya, sudah mulai berkurang. Surprise-nya menika. Nah, terus kadang-kadang ya semangatnya sok kendu. Aku tak sholat neng kamar wae yo. Kesel ya wae ya. Terus biasanya terus lebih tertarik untuk tawaf di luar Masjidil Haram. Tawaf nopo Pak Lukman? Tawaf jalan-jalan, nonton toko. Sebabnya neng kono toko akeh. Apa meneh ibu-ibu nonton kuning-kuning kerlip-kerlip. Nggon toko-toko emas nika nggih, tertarik. Karena sudah biasa, karena sudah menjadi rutinitas, maka kemudian menjadi biasa-biasa saja. Nah, jangan-jangan kita ketika sholat itu ya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Nggak ada surprise-nya, tidak menganggap ini sesuatu gitu loh ya. Sebabnya wis kulino sholat kok. Ojo-ojo awake dhewe iki sholat ya mung kaya otomatis ngoten nggih. Wis mapan ngene kaya otomatis tanpa dirasake ngoten lho. Karena sudah biasa. Maka ketika Ramadan tiba, jangan-jangan sikap kita juga biasa-biasa saja. Ora seneng sing seneng tenan ngoten lho nggih. Ya lho ya. Tapi jamaah di sini insya Allah tidak ada yang begitu. Jangan-jangan nanti senengnya itu ya mung mergo ya lumrahe ya kudu seneng begitulah ya. Tidak yang seneng banget gitu. Atau malah sok rada grundel. Iki wis arep poso ta iki. Kok cepet men to? Kita urung suwe ya. Wis arep poso meneh. Waduh. Ngalamat lemes iki. Nah, kita itu karena rutinitas yang biasa itu resikonya kita mensikapinya menjadi biasa-biasa saja. Padahal Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Salah satu peluang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pada bulan Ramadan ini. Maka kalau kita menyikapinya biasa-biasa saja, Ramadan kita jalani dengan biasa-biasa saja, tidak dengan energi yang penuh. Energi menika nggih energi fisik, terutama energi non fisik, energi batin kita. Batiniahnya orang yang seneng luar biasa tuh nggih.
Luar biasa. Orang itu kalau sudah seneng, risiko apapun ditempuh. Mbok udan kaya ngopo, udan deres, udan bledek, udan angin. Karena cintanya seorang pemuda kepada seorang pemudi, mangkat kok. Karena suasana batin yang seneng banget. Nah, PR kula panjenengan bagaimana supaya Ramadan ini betul-betul bisa kita sambut dengan seneng banget. Ora mung seneng tok, nggih. Ning seneng banget. Kalau enggak rugi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita, wa rohima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salaha qabla ayyughfaralah. Amat merugi, rugi banget seseorang yang Ramadan masuk padanya, kemudian Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Jadi rugi banget orang yang Ramadan datang, Ramadan pergi, mulai Ramadan, rampung Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu disebabkan oleh perasaannya yang hanya biasa-biasa saja tadi. Sing mung seneng tok. Panjenengan ora mung cukup seneng tok, ning kudu seneng banget. Ramadan arep teko ki seneng banget. Nanti sudah masuk Ramadan seneng banget. Seneng bangetnya karena menikmati ibadah di dalamnya. Ora seneng liyane. Wah, aku nek Ramadan ki jan seneng banget kok. Rada ngirit le masak. Wong ben sore masjid ngenekke takjilan. Malah saiki masjid-masjid do ngenekke sahur bersama. Rada ngirit iki. Pemeneh apa-apa larang. Senengnya karena seneng kita punya kesempatan beribadah di dalamnya. Niki sing ngertos panjenengan ki hamba, orang lain nggak tahu. Nek jenengan ngertine kula padane Pak Luman ketoke seneng banget mulai ngomong seneng banget. Ning hati orang siapa tahu toh ya. Urusan seneng banget ini adalah urusan batiniyah panjenengan. Maka rugi banget orang yang Ramadan datang, Ramadan berlalu, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita punya dosa enggak Bapak Ibu? Sing umure 20 tahun ya berarti wis gawe dosa 20 tahun. Sing umure 50 ya dosane 50 tahun. Sing umure 60 ya dosane 60 tahun ya. Setiap hari kan kita membuat dosa. Ojo-ojo ning pengajian ya kesempatan gawe dosa. Sebabe ngobrol ning temane wong liya. Itu kan enggak boleh toh ya. Jenengan sok poso ya ngati-ati lho nggih. Jangan sampai ngabuburit wis rampungan le masak kemudian mencari hiburannya di TV yang disukai acara gosip-gosip. Nah, niku yo resiko menika. Ramadan kok malah nonton gosip nggih. Kon awake dhewe ora perlu kepo. Tidak perlu pengen tahu artis kae lagi ngopo, piye ceritane, pun ben urusane dhewe-dhewe aku ya duwe urusan kok ngoten nggih. Nah, jangan sampai yang seperti itu. Kita punya banyak dosa. Dan pada bulan Ramadan itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan maghfirah.
mendapatkan ampunan. Padahal semua dosa kita, semua perbuatan kita itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Allah sudah mengingatkan kita, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati karena semua perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal awake dhewe akeh dosane. Wis ngerti akeh dosane, ada kesempatan Ramadan datang disambut dengan biasa-biasa saja. Padahal nek wong seneng itu mestinya sambutannya luar biasa. Yang sholat tarawih itu ya wis senenge ra karuan, udah pokoknya menikmati betul tarawihnya. Nek le sholat tarawih rada ra ikhlas ki nek imame kedawan ra dirasani to nggih. Imam kok macane dawa-dawa, suwi. Kae sok jadwale dina apa meneh to? Tak pindah masjid wae ngoten. Kalau kita seneng betul ya kita nikmati betul tarawih kita ini, khusyuk tenan, kita betul-betul kita larut ya, menikmati kegembiraan kita. Terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur melakukan banyak dosa seperti itu? Allah sudah memberikan pengayem-ayem kepada kita ya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah sudah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita, jamaah yang dirahmati Allah. Manusia banyak dosanya, banyak hamba-hamba Allah yang melampaui batas. Melampaui batas itu Allah sudah memberikan aturan, batasannya ini jangan dilanggar. Ning kok awake dhewe nglumpati batas. Nah, menika ra dis to nggih. Cara bahasane awake dhewe ya dis, ngliwati garis. Nah, ngliwati batas mati ya kalau dalam permainan itu. Permainan olahraga nek nganti metu saka garis, mati. Nggih, badminton kok koke metu garis, mati. Nilai bagi lawan. Kita sudah diberi garis oleh Allah, garismu ini. Tujuannya apa? Allah kok membuat aturan untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Hal apapun diatur dalam agama kita.
Wiwit saka carane atau adab di kamar kecil sampai ke yang paling besar, urusan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur dan diberikan tuntunan oleh agama Islam. Kalau seseorang sudah saling jatuh cinta, caranya bagaimana? Oh, menikah. Menikahnya caranya bagaimana? Seperti ini tuntunannya. Sudah ada aturannya sendiri. Nek ora dadi rame tur gawe rame. Sakniki lagi rame to nggih. Bab nikah. Nikah beda agama. Dadi kaya dadi tren. Terus dadi rame. Karena tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wis dikai garis. Kalian di sini saja. Wis nek ning garis iki aman wis. Slamet donya akhiratmu slamet. Ning di luar garis menika setane sing nggeret awake dhewe dengan berbagai cara Bapak Ibu. Ayo rene penak ning kene, penak. Akhirnya keluar garis. Inilah hamba Allah yang melampaui batas. Kalau sudah begitu terus bagaimana? La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Wis tau metu garis ya wis. Saiki tobat. Njaluk ngapura karo Gusti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ngapura dosa. Sekabehaning dosa diapura karo Gusti Allah. Karena innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salah satu kesempatan untuk mohon ampunan kepada Allah adalah pada bulan Ramadan ini. Mulane terus awake dhewe juga dimotivasi oleh Allah supaya bersemangat pada saat kita memohon ampunan dari Allah. Ketika kita mencari mahfirah dari Allah, sabiqu ila mahfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kemudian mendapatkan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dados perlune awake dhewe golek maghfirah, mencari ampunan menika, karena maghfirah itu merupakan tiket kita untuk masuk surga. Dan kesempatan itu ada di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Posone sing tenanan. Poso sing tenanan niku pripun Pak Lukman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang dilakukannya itu dasarnya imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang sudah-sudah, dosanya di masa lalu, sing umure 20 tahun, dosane 20 tahun kepungkur, semuanya akan diampuni oleh Allah.
Caranya puasa kita yang bener. Pripun sing bener menika? Imanan wahtisaban. Posone kudu krana iman dan mengharap ridho Allah semata. Wong sing ra iman, wong sing ra Islam nek kon poso ra nggih saged to nggih Bapak Ibu? Bisa. Ora kon mangan, ra kon ngombe dari terbit fajar sampai datangnya waktu maghrib. Saged kok. Tapi niatnya tidak imanan. Tidak karena iman, wahtisaban, dan tidak mengharap ridho Allah. Nah, puasa yang benar itu karena niatnya karena keimanan kita. Panjenengan nindakaken siyam menika karena iman kepada Allah. Ora mung rutinitas. Ora mung disikapi biasa saja. Wayahe poso ya poso. Nah, itu sikap yang karena rutinitas. Tapi jenengan melakukan itu karena iman. Dalam hati itu ada dorongan, aku leku poso ki mergo imanku marang Gusti Allah. Kalau orang yang karena rutinitas mungkin tidak bisa merasakan menapa menika marwah atau perasaan iman menika. Tapi sing dirasake tenan menika posoku mergo iman kepada Allah dan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istimewanya ibadah puasa. Sing beda karo ibadah liyane. Sebab apa? Puasa itu tidak bisa dilihat oleh mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amal anak Adam itu, amal manusia awake dhewe kabeh menika, lahu pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri, illa shaum kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu khusus untukku kata Allah. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang nanti akan memberikan balasan pahalanya. Lah kok mung poso Pak Lukman yang disebut khusus untuk Allah? Nah, ibadah kita yang lain bagaimana? Sholat kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Haji dan umroh kita bagaimana? Bisa jadi sholat kita itu tidak 100% untuk Allah Bapak Ibu. Setuju mboten? Mbok menawa sing dienggo Gusti Allah mung 40%. Yang 60% mergo awake dhewe pengen ketok. Ya. Karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Nek bahasane wong politik nika dienggo pencitraan, ngaten nggih. Salat kita itu bisa jadi salat kita itu tidak 100% untuk Allah. Karena ketika kita sholat dengan bagus, dengan tampilan yang kelihatannya khusyuk, itu kita sadar di kanan kiri kita ada orang. Terus awake dhewe ndek perasaan, ya, sholatku sing apik lah wong ditonton wong. Itu berarti tidak 100% untuk Allah. Kita tidak berharap pahala sepenuhnya dari Allah, tetapi berharap pahala dari selain Allah, dari orang lain. Pahala itu ya berupa pujian, sanjungan. Wah, top tenan Pak Kae, Bu Kae salate. Bisa jadi sedekah kita belum tentu 100% untuk Allah. Haji dan umrah kita apalagi sangat berisiko, tidak 100% karena Allah. Ya, mungkin ya,
dienggo prestise, biar orang tahu, untuk tujuan yang selain Allah. Tetapi puasa sudah pasti fa innahu li, pasti khusus untukku. Sebab puasa tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa kita pamerkan, ra iso diumukke. Tidak bisa difoto, tidak bisa direkam. Kalau ibadah yang lain kan bisa direkam ya Bapak Ibu, saged difoto nggih. Bapak Ibu niki fotone tiyang nembe salat, panjenengan ngertos oh nggih Pak, menika nembe ruku, menika nembe sujud. Bapak Ibu ini fotonya orang yang sedang umroh. Oh iya Pak, itu di Masjidil Haram ya Pak, Ka'bahnya kelihatan. Bapak Ibu ini fotonya orang yang sedang memberi sedekah. Oh iya, dia sedang memberikan sesuatu, saged difoto. Nek saya tunjukkan Bapak Ibu ini fotonya orang yang sedang berpuasa, jenengan bingung, nggih napa Pak? Oh nggih ketoke. Lah niku fotone lemes. Ketoke ngahingi. Wangune lagi poso niku. Enggak bisa. Puasa tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa ditangkap dengan kamera. Maka kalau Bapak Ibu berpuasa pasti 100% untuk Allah. Nek niate ora krana Allah, nek mung arep gawe-gawe bisa saja. Ora poso ning ngaku poso ra nggih saged to nggih. Pak Lukman poso mboten poso. Kita ora do percaya to nggih. Kamu kok nyatane Pak Lukman ra poso umpamane. Bisa. Jadi nek mau ngarep nyukupi pengakuan orang saja, awake dhewe mung modal ngomong poso kok aku, rampung kok. Tapi enggak, panjenengan tetap puasa apapun yang terjadi. Walaupun siang panasnya enggak karuan, panjenengan kelelahan, tadi malam tidak sahur karena bangunnya kesiangan, kira-kira batalke poso mboten? Aman iki ning omah sepi, mudak wedang sak gelas, mangan sak piring. Ra konangan to Bapak Ibu? Aman jenengan niku nek ajeng ngoten niku. Tapi kan enggak kan? Karena apa? Karena niatnya karena Allah. Maka puasa panjenengan sudah pasti 100% untuk Allah. Nah, niku bedane poso dengan ibadah yang lain di situ. Mulane nek awake dhewe beribadah yang selain puasa, harapannya niatmu kuwi kaya niat nek poso kae lho. Bukan karena dilihat orang lain. Salatmu itu kamu baguskan dengan niat seperti ketika kamu niat puasa itu loh. Bukan karena orang lain tapi karena Allah. Maka puasa yang mendatangkan mahfirah bagi kita menika adalah puasa yang didasari oleh imanan, perasaan iman, wahtisaban dan perasaan mengharap ridho dan pahala dari Allah saja. Siji poso, loro tarweh. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 37, hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 759. Mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan karena iman dan semata mencari pahala dan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Qiyamul Ramadan menika menapa? Salat tarawih. Ini peluang untuk mendapatkan mahfirah dari Allah. Oh, ngoten to Pak Lukman. Nggih. Oh, nek ngoten kula sok tak tarawih full. Nek wingi nek males kula mboten mangkat. Nek ngerti ngeten iki wong hadiahe mahfirah dari Allah, ya setiap malam saya niati. Kesel ra dienggo kesel. Tur sepira to kesele? Wong salat ki ora kesel banget nggih. Ning awake dhewe atau umumnya kita nek salat sok sambat to nggih. Nek kesel liyane seneng. Salatmu karo wong senam kira-kira kesel ndi, Bu? Kesel wong senam. Senam karo wong pit-pitan nggo wis capekan mana? Capekan orang sepedaan. Orang sepedaan itu bisa dari pagi sampai tengah siang, sok malah tekan sore. Ya, sepedaannya wah kula nek pit-pitan nek ngidul pol Segoro Kidul Pak Lukman. Pantai Samas, Pantai Baru, Gua Cemara. Nggih, saking panggenan kula Minomartani, Sleman ya. Tekan Laut Kidul. Nek ngalor tekan Borobudur Pak Lukman, wah ampuh nggih. Tapi gilirannya sholat kadang-kadang kesel iki tenanan ngoten lho nggih. Kesel iki ketok tenan. Kesel sithik ora mangkat tahu kesel. Padahal sholat itu ora marake kesel, malah kalau kita nikmati betul, wah ini refreshing. Ini justru menjadikan kita fresh, menjadikan kita segar. Niatipun menapa Bapak Ibu? Imanan wahtisaban. Niatkan puasa dan tarawih kita semata karena iman kepada Allah dan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, niatnya orang yang seneng, orang yang cinta, menika energi yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan sehat, semangat semua, setuju? Allahumma amin. Demikian pengajian kali ini. Ada yang kurang berkenan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.